Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Saiful Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek yang berjudul Implementasi Lingkungan Kerja pada PT Cipagamas, Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Di sini ada latar belakang. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki dampak dinamis yang luas, di mana berbagai usaha dapat tercipta melalui kegiatan pariwisata. Komponen utama dalam kegiatan pariwisata adalah daya tarik wisata yang didukung oleh komponen lainnya, antara lain yaitu transportasi, akomodasi, restoran, atraksi budaya, dan cenderamata. Lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan dirumuskan menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian lingkungan yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran sebuah organisasi. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalani tugas-tugas karyawan sehingga tidak dapat dipisahkan untuk mendapat kinerja karyawan yang baik. Maka fokus kegiatan kerja praktek ini akan mengambil tema implementasi lingkungan kerja di tempat wisata PT Cipagamas, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, yang akan membahas tentang keadaan lingkungan kerja yang ada di tempat wisata PT Cipagamas, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kualitas kerja. Gambaran umum perusahaan, sejarah singkatnya yaitu pada awalnya PT Cipagamas merupakan tempat atau lahan pribadi biasa yang dimiliki oleh pasangan suami istri yaitu Bapak Haji Jenal Arifin dan Ibu Haji Ipah Latifah, yang pada saat itu hanya ingin menjadikan tempat kegiatan pribadi umum dengan adanya potensi manfaat alam yang dikolaborasikan dengan sentuhan alam dan seni, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata alam di daerah Loji Karawang Selatan. Selain itu, dengan dibukanya area wisata baru bertujuan untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar daerah Loji untuk bisa bergabung dan dapat mengurangi pengangguran di daerah sekitar Loji. Selain itu juga dengan adanya wisata PT Cipagamas dapat memberikan dampak positif bagi pedagang yang ingin ikut berjualan di area PT Cipagamas. PT Cipagamas berdiri pada tahun 2019 dengan luas 5.000 meter persegi. Di sini ada logo dan profil singkat. Untuk logo yaitu PT Cipagamas yang beralamat Jalan Bakan Merah, Kampung Waru, Desa Warga Setra, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Untuk profil PT Cipagamas adalah satu objek wisata kolam renang terbaru di daerah Loji, Karawang Selatan. Kolam renang ini bisa menjadi pilihan rekreasi keluarga karena menyediakan berbagai jenis kolam dan wahana permainan baik untuk anak-anak maupun dewasa. Lokasinya berada di kaki Gunung Cipaga yang sejuk dengan sedikit sentuhan al-Bali. PT Cipagamas menyajikan suasana rekreasi yang berbeda. Untuk tinjauan pustaka, menurut Mr. S. Habibuan 2016, manajemen berasal dari kata to the manage yang artinya mengatur. Apa yang diatur? Apa tujuan diatur? Mengapa harus diatur? Siapa yang mengatur? Dan bagaimana mengaturnya? Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, manajemen juga bersifat universal dan mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis. Ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam
semua organisasi manusia, perusahaan, pemerintah, pendidikan, sosial, keagamaan, dan kata lain-lain. Fungsi manajemen menurut Hadari Nawawi 2017, ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Berikutnya adalah implementasi, di mana implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rancangan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Keberhasilan implementasi menurut Merrill S. Grindle dipengaruhi oleh 2 variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakter instruksi, dan rejim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Kemudian di sini ada lingkungan kerja. Menurut Sutrisno, lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Lingkungan kerja meliputi 4: bekerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan, pencahayaan, ketenangan, termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kemudian di sini ada kerja fisik dan kerja non fisik. Apa itu kerja fisik? Kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dan lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan rekan kerja ataupun hubungan dengan karyawan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan Sedarmayanti tahun 2013 yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan kemanapun karyawan, diantaranya adalah penerangan atau cahaya tempat kerja, temperatur atau suhu udara di tempat kerja, kelembapan di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, getaran mekanis di tempat kerja, bau tidak sedap di tempat kerja, tata warna di tempat kerja, dekorasi di tempat kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, musik di tempat kerja, keamanan di tempat kerja. Adapun tujuan dan metode, yaitu tujuannya untuk mengetahui implementasi lingkungan kerja yang digunakan untuk mengelola dan membina di tempat wisata PT Cipagamas yang berada di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Dan untuk
memahami proses kerja di tempat wisata PT Cipagamas, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, untuk mengetahui kendala serta solusi dalam mengimplementasikan lingkungan kerja di tempat wisata PT Cipagamas, Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Dan metodenya yaitu kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, teknik pengumpulan data. Yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah data dengan studi lapangan, observasi, wawancara dengan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diamati. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Karawang sebagai tempat yang dijadikan untuk mengumpulkan data. Sedangkan yang menjadi objek pengamatan adalah PT Cipagamas, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Di sini ada pelaksanaan kerja praktek. Tugas pokok atau tugas utama yaitu meliputi 2, lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Di mana lingkungan fisik ini terdiri dari penerangan cahaya di tempat kerja, yang kedua temperatur atau suhu udara di tempat kerja, yang ketiga adalah keamanan di tempat kerja, yang keempat adalah kebersihan lingkungan di tempat kerja. Lingkungan non-fisiknya adalah hubungan antara karyawan pada PT Cipagamas, yang kedua hubungan dengan atasan PT Cipagamas. Adapun tugas pendukungnya yaitu 1. Pengenalan lingkungan, di mana memahami lingkungan kerja yang ada di PT Cipagamas yang diinstruksikan oleh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah melakukan pelayanan pengunjung, di mana merupakan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang dapat memberikan efek bagi perusahaan tersebut untuk meningkatkan omset pada perusahaan tersebut. Adapun permasalahan lingkungan kerja fisik, yang pertama adalah penerangan lampu atau cahaya di tempat kerja. Kurangnya penerangan cahaya dikarenakan jauhnya aliran listrik dari pemukiman warga ke tempat wisata. Yang kedua adalah temperatur atau suhu udara di tempat kerja. Suhu di dalam ruangan kerja cukup panas, diakibatkan tidak adanya pengatur suhu buatan yaitu AC. Yang ketiga adalah keamanan di tempat kerja, di mana kurangnya pengamanan di dalam tempat kerja seperti tidak adanya pengawasan di setiap kolam dan kurangnya alat pelampung atau ban seperti baju pelampung untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh pengunjung, khususnya bagi anak-anak. Selanjutnya kebersihan lingkungan kerja, di mana kebersihan lingkungan kerja terbilang kurang perawatan karena banyaknya daun-daun yang jatuh ke dalam kolam dan kurangnya sumber daya manusia yang menjaga kebersihan lingkungan, sehingga mengakibatkan area wisata serta air kolam menjadi kotor dan terlihat kumuh. Kemudian lingkungan kerja non-fisik, hubungan antara beberapa karyawan yang terjalin kurang baik pada PT Cipagamas. Untuk solusinya yaitu yang pertama adalah membuat dapur listrik pribadi agar mempermudah penerangan pada area tempat kerja, sehingga area tersebut menjadi terang dan tidak terkesan remang-remang atau terlihat kumuh oleh mata. Yang kedua adalah membuat pengatur suhu buatan seperti AC, sehingga ruangan akan terasa sejuk dan tidak panas walaupun kita beraktivitas di siang hari. Yang ketiga adalah ditempatkannya karyawan sebagai petugas yang mengawasi kolam dan ditambahkannya alat penyelamat seperti baju renang atau baju pelampung. Yang keempat adalah ditambahkannya fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan alat kebersihan, serta adanya peningkatan dari segi kebersihan di area wisata. Yang kelima adalah diperlukan adanya kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita baik
cita-cita pribadi maupun kelompok untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kesimpulannya adalah pengelolaan lingkungan kerja pada PT Cipagamas terbilang kurang baik. Hal ini memiliki arti bahwa lingkungan kerja yang kurang baik akan menimbulkan rasa kurang nyaman bagi pegawai. Dengan rasa kurang nyaman akan membuat karyawan tidak bersemangat dalam bekerja. Dan untuk sarannya, lingkungan kerja fisik dan non-fisik pada sebuah perusahaan harus sangat diperhatikan karena berpengaruh terhadap fisik pegawai, yaitu seperti kelancaran proses kerja dan sebagai penentuan kerja karyawan yang ada pada lingkungan perusahaan lain. Baik, di sini ada foto kegiatan selama saya kerja praktek di PT Cipagamas. Itulah presentasi hasil kerja praktek saya. Mohon maaf bila presentasi saya kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.